Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya materi kita yaitu topik 5 grammar yang judulnya hari ini tentang artikel. So, it's not article that related to writing, but this article relates to grammar. Jadi hari ini artikel kita bukan berupa karangan, tapi artikel yang dimaksud di sini adalah artikel atau kata sandang yang berhubungan dengan grammar. Kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai artikel in English, artikel dalam bahasa Inggris. Next, we are going to talk about article a or an. Kira-kira kapan sih dipakai artikel a dan an? Berikutnya artikel the, kapan ya dipakai artikel the? Dan yang terakhir, kapan kita tidak harus menggunakan artikel dalam bahasa Inggris? Ya, so without further ado, let's check the first slide out. Ya, article in English. Apa aja sih artikel dalam bahasa Inggris? Okay, yang pertama ada a or an, yaitu dalam bahasa Indonesia biasa kita artikan sebagai sebuah, seorang, sepucuk, seekor, dan lain sebagainya ya. Jadi kapan dipakai a dan an dan kapan dipakai an? A digunakan ketika kata benda diawali dengan huruf mati atau huruf konsonan seperti book diawali dengan beh. Beh adalah huruf mati, jadi kita pakai a. Berikutnya untuk an digunakan ketika kata bendanya itu diawali dengan huruf hidup atau huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya umbrella diawali dengan huruf U, jadi kita gunakan an umbrella. Berikutnya ada a man and an apple. Berikutnya ada juga a camera dan an eagle. Saya rasa ini sudah dipelajari dari SD ya, maka ini hanya sekilas saja Miss ajarkan. Berikutnya kita ada artikel the. Artikel the ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik ya. Yang lawan bicara kita sudah paham apa yang kita maksud, maka kita akan menggunakan the. Jadi untuk membuat kalian lebih paham, mari kita cek di slide berikutnya. Artikel a or an. Kapan sih kita pakai artikel a dan an? Mari kita cek. Jadi di sini ada dua penggunaan yang akan kita bahas. Yang pertama, when we talk about someone's job. My mother is a teacher. Next, my boyfriend is a manager in a company. And Tika is an athlete. Jadi di sini kita bicara masalah pekerjaan seseorang, a teacher, a manager, and an athlete. Ketika membicarakan pekerjaan seseorang kita pakai a, ya kan, atau an. Berikutnya a dan an juga bisa kita gunakan when we mention something new and the people we talk to do not know about it. Ketika kita menyebutkan sesuatu yang baru, ya. Contoh, I bought a new car. Aku membeli sebuah mobil baru. Kita wajib pakai a atau an. Berikutnya, we go on an exhibition in Sunday. Sorry, not we go on but we went on. We went on an exhibition on Sunday. Jadi katanya kami pergi ke sebuah pertunjukan di hari Minggu. Jadi di sini lawan bicara dia nggak tahu exhibition yang mana, exhibition yang seperti apa. Maka kalau seperti itu kita wajib pakai artikel a ya atau an. Next. Di penggunaan artikel a dan an, sekarang kita melanjut ke penggunaan artikel the. Kira-kira kapan sih dipakai artikel the? Ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama, to refer something we have mentioned before, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. He lived in the big city. He lived in the big city. The city is polluted. Nah, dia sudah mention city sebelumnya dan sekarang dia mau mention city lagi, maka dia wajib pakai the. Berikutnya, they played a game. The game is so boring. Mereka memainkan sebuah game dan gamenya sangat membosankan. Jadi 2 kali dia mention game ya. Di game yang kedua dia wajib pakai the. Next, to refer to something specific or unique, untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik, unik, yang hanya ada satu. Ya, contoh, the sun is shining. Matahari hanya ada satu kan, jadi kita wajib pakai the. Kemudian the president is giving his speech. Presiden sedang memberikan pidatonya. Ini presiden bukan kata biasa ya. This is something special or something unique yang hanya ada satu presiden itu ya. Makanya kita wajib pakai the. Berikutnya, you can go anywhere. You can go anywhere in the world. The world wajib pakai the. Next,
To refer to a period in history, untuk menunjukkan periode sejarah. Contoh, the Renaissance, the Stone Age, the Ice Age. Ya, itu merupakan periode dalam sejarah, maka kita wajib pakai the. Yang terakhir, to refer to superlative form and ordinal number. Superlative form itu adalah paling ya. The strongest, the best, itu adalah superlative form. Yang paling kuat, yang terbaik, that superlative form wajib pakai the. Dan berikutnya ada ordinal number, bilangan bertingkat, the first, the second, itu wajib pakai the juga. Kapan sih kita nggak boleh pakai artikel, ya kan? Tidak boleh pakai artikel yang pertama ketika when we talk about something in general, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang umum, misal education, health, economic growth, dan lain sebagainya, itu umum, kita nggak usah pakai artikel. Berikutnya, ketika kita menyebutkan nama benua, nama negara, dan juga nama kota, ya, tidak usah pakai artikel ketika menyebutkan nama negara, benua, dan kota. Namun, untuk hal ini ada beberapa pengecualian. Mari kita cek pengecualiannya. Yang pertama, yang A, kita wajib menggunakan the ketika negara-negara memiliki nama jamak, seperti Netherlands. Pada S-nya di belakang, maka itu nama jamak. Philippines, ada S di belakang, ya kan, maka itu nama jamak. Jadi wajib kita pakai the Netherlands and the Philippines. Berikutnya, kita harus juga menggunakan the ketika menyebutkan nama negara yang ada republic, kemudian kingdom, and then states. Contoh, United States, kita tidak boleh bilangnya United States, kita harus bilangnya the United States, kemudian the Republic of Ireland, ya, the United Kingdoms, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada quick tip dari saya, ada trik cepat dari saya. Nah, when people know which thing you are talking about, you can use the. But when people do not know which thing you talk about, you use the or an. Jadi ketika orang tahu, ketika lawan bicaramu paham benda yang kau maksud atau tahu benda yang kau maksud, kau pakai the. Kalian pakai the. Tapi kalau orang yang kau ajak bicara tidak paham atau tidak tahu benda yang kau maksud, maka kau pakai atau an. Misal, aku menyimpan uang di bawah tempat tidur, gitu ya. I keep my money under the bed atau a bed. Nah, tentu saja under the bed. Kenapa? Karena lawan bicara kita tahu tempat tidur yang kita maksud, yaitu tempat tidur di rumah kita, ya, itu maksudnya. Jadi kalau orang tahu benda yang kita maksud, maka kita pakai the. Tapi kalau nggak tahu benda yang kita maksud, kita pakai a. Seperti tadi yang Miss bilang, we went on an exhibition in summer. Lawan bicaranya nggak tahu exhibitionnya yang mana, exhibitionnya seperti apa, maka dia pakai an exhibition, ya. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Okay, if you have any question, you can contact me in this WhatsApp number. See you guys.